Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, perkenankan hamba-Mu yang hina dan debu ini mewartakan Injil untuk sesama Bapa. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu hamba-Mu yang hina dan debu ini bisa mewartakan dengan benar dan baik karena tuntunan-Mu. Apa yang keluar dari mulutku adalah kehendak-Mu. Syukur, terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat kami kasihi, kami muliakan, kami menghaturkan kepadamu. Amin. Mia terkasih, pagi ini mari kita memaparkan tentang tugas Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita dengan tema perintah untuk memberitakan Injil. Perkenankan kami bacakan perintah ini dan sebelumnya mari kita menghaturkan hitung pujian syukur kepada beliau. Mia terkasih, perkarakanlah dirimu. Apakah kamu ingin masuk ke tempat Allah Bapa yang kekal atau ke tempat yang lain? Mari Mia.
di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Kemana engkau pulang? Mungkinkah kepadang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak tertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Mia terkasih, perkenankan kami bacakan Mia tentang perintah untuk memberitakan Injil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20.
Yang terkasih, dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, Tuhan Yesus bersabda, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Ya terkasih, berdasar sabda Tuhan Yesus tersebut, para muridnya diberi tugasnya, diberi perintah untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu perintah untuk memberitakan Injil kepada sesama. Dua, ya, agar para muridnya membaptis mereka yang menerimanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus bersabda agar para muridnya mengajarkan segala sesuatu kepada sesama seperti yang telah diperintahkan kepada para muridnya. Dan Tuhan Yesus akan menyertai mereka. Ya terkasih, Mia akan bertanya, mengapa Tuhan Yesus memberikan tugas, memberikan perintah itu kepada para muridnya? Jawabnya, Mia, karena Allah Bapa, Allah Putra, Mesias, Allah Putra yang hidup, tidak ingin sesama seluruh manusia itu jatuh ke dalam dosanya. Karena perbuatan mereka di bumi ini, karena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup mereka, hidup persis seperti keinginan dunia, yang mengakibatkan mereka terpuruk, jatuh di dalam dosa. Dan semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Allah Bapa sangat mengasihi manusia. Beliau tidak ingin manusia itu jatuh ke dalam dosa yang akhirnya masuk ke tempat kematian yang kekal, yang penuh dengan api, yang berkobar-kobarnya dalam neraka abadi. Bapa tidak menginginkan itu. Karena itu, Bapa mengirimkan putranya Tuhan Yesus Kristus kepada kita, karena Bapa adalah Maha Kasih. Mia bisa melihat di dalam Yesaya 43 ayat 4, beliau bersabda, "Engkau berharga di mataku, Engkau mulia, Aku
Aku mengasihi kamu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 beliau bersabda, begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, maka dikirimkannya, dikaruniakannya anaknya yang tunggalnya, yaitu Yesus Kristus datang ke bumi. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan akan beroleh hidup yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Karena kasih Allah Bapa kepada kita, karena itu beliau mengirimkan putranya datang kepada kita. Dan putranya menugaskan kepada kita para muridnya, untuk memberitahukan Injil itu kepada sesama, agar sesama itu selamat jiwanya. Jadi, mengapa Injil diwartakan? Karena manusia jatuh dalam dosa. Bapa tidak ingin manusia jatuh dalam dosa. Bapa menginginkan kita bertobat, untuk berjalan di jalan yang benar. Percaya kepada Tuhan Yesus, begitu Tuhan Yesus masuk ke rumah Bapa. Supaya jiwa setiap orang, jiwa sesama tanpa pandang bulu, selamat jiwanya. Itulah tujuannya, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke bumi ini. Dan Tuhan Yesus setelah beliau naik ke surga mengutus kita muridnya untuk menyampaikan Injil dengan tuntunan beliau. Itu tentang mengapa Injil harus diberitakan dan apa tujuan Injil itu disampaikan. Sekali lagi, untuk membawa kita selamat, jiwa kita selamat. Karena manusia itu setelah mati, roh dan jiwanya kekal. Hanya ada 2 tempat. Kalau mereka hidupnya tidak benar, tempatnya di api yang kekal. Tapi kalau hidup mereka benar sesuai dengan kehendak Bapa, tempatnya bersama Bapa. Dan Bapa menginginkan itu. Tuhan Yesus menginginkan itu. Itu sebabnya mengapa Injil harus kita beritakan kepada sesama. Dan tujuannya untuk keselamatan setiap orangnya. Terkasih, sekarang marilah kita masuk ke pokok berikutnya. Lalu, apa yang diberitakan di dalam Injil itu? Ada 2 hal pokok yang diberitakan. Yang kita beritakan yang pertama adalah siapa Tuhan Yesus itu. Siapa Tuhan Yesus itu, supaya mereka yang mendengar itu mengerti, tidak salah paham, tidak gagal paham. Perkenankan kami menjelaskan secara singkatnya siapa Tuhan Yesus itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dinyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat 14, firman itu yang adalah Allah menjadi datang di bumi, menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang tinggal di antara kita penuh dengan kasih karunia. Jadi, Yesus Kristus adalah Allah Bapa yang menjadi manusia. Di dalam Lukas 1 ayat 30, Allah Bapa menugaskan kepada malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepada Bunda Maria
Malaikat Gabriel datang memberitahu kepada Bunda Maria, Maria, engkau akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaknya kamu beri nama Yesus. Ia menjadi anak Allah yang maha tinggi. Itu dikatakan oleh Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Jadi di dalam prosesnya, Mia, Tuhan Yesus dilahirkan dari rahim Bunda Maria menjadi manusia biasa. Sebagai manusia biasa, Mia. Tetapi hakikatnya di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah, hakikatnya adalah Allah Bapa. Sifatnya Allah Bapa, kasih, Maha Kudus. Wataknya, sikapnya sehari-hari rendah hati, tidak sombong, lembah lembut. Perbuatannya apa, Mia? Semua yang dikerjakan baik, Mia. Sebagai contoh, semua manusia yang sakit disembuhkan, yang mati sudah tergeletak Lazarus 3 hari dikubur dibangkitkan, Mia. Serta perbuatan-perbuatan yang lain, tidak ada satupun perbuatan yang jeleknya. Semuanya baik. Beliau mengasihi sesama, memberi pengampunan kepada sesama, menolong kepada sesama. Tidak ada yang jeleknya. Apalagi untuk mendendam, memusuhi, membunuh, enggak ada. Kamus itu tidak ada di dalam ajaran Tuhan Yesus. Ajarannya hanya kasih. Minta kita hidup kudus, mengasihi sesama, menolong sesama. Itu semua tercantum di dalam Injil kitab suci yang harus kita beritahukan. Tuhan Yesus adalah Maha Penolong, Mia. Saudara kita dari kandang lain yang minta ingin ditunjukkan jalan yang benar dan lurus, banyak yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Mereka diberi penampakannya, ditolong, dan akhirnya mereka diselamatkan mengikuti Tuhan Yesus. Meninggalkan kandang lama, mereka dibawa menyatu dengan domba-domba yang lain dalam satu gembala Tuhan Yesus, Mia. Asal mereka minta tolong menyebut nama Tuhan Yesus, Mia, pasti Tuhan Yesus akan menolong mereka. Mia terkasih, selanjutnya Tuhan Yesus adalah pintu terutama. Tidak ada pintu yang lainnya untuk masuk ke Bapa. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa membawa ke Allah Bapa. Nabi-nabi pun tidak ada yang berani berkata itu. Hanya beliau, Mia, yang bisa berkata. Dan memang benar. Akulah pintu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku, Bapa, kepada Bapakku, kalau tidak melalui aku. Mia dapat baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam Yohanes 10 ayat 28 beliau tegas sekali, Mia. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Mia terkasih, suatu jaminan yang 100% diberikan Tuhan Yesus. Aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal dan pasti tidak binasa selama-lamanya. Mia terkasih, jangan sanksi kepada Injil, jangan sanksi kepada Tuhan Yesus. Hidup banyak 2 pilihan, Mia. Masuk ke tempat api berkobar setelah meninggal,
atau jiwa selamat bersama Tuhan Yesus masuk di surga. Kalau ingin selamatnya, kita ikuti perintah Injil, kita ikuti Tuhan Yesus, mengikut beliau. Itu Mia. Juga kita ajarkan kepada sesama Mia tentang kelahiran, tentang kematian beliau, tentang kebangkitan beliau. Tentang kematian beliau, beliau meninggal karena menyerahkan nyawanya Mia untuk menebus kita seluruhnya yang penuh dengan dosa Mia. Kita ditebus olehnya. Beliau sendiri menyatakan itu dalam Matius 26 ayat 28 Mia. Inilah darahku yang aku tumpahkan, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Darah perjanjian yang aku tumpahkan untuk banyak orang, untuk pengampunan dosa. Jadi dosa kita yang segunung ya, karena kecerobohan kita hidup dahulu, ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus kita ya, dengan darahnya di kayu salib. Dengan penderitaan yang luar biasa, sehabis-habisnya beliau berikan untuk keselamatan kita. Setelah ditebus Mia, kita dikuduskan dengan apa Mia? Dengan firman-firmannya, yang semua firmannya ada di dalam kitab suci dari A sampai Z. Dan kita menyatu hidup dengannya di dalam Tuhan Yesus. Kita berjalan bersama di dalam trek beliau, menyatu dengan beliau menuju kepada Bapa. Kita hidup kudus, dituntun oleh firman-Nya dan menyatu dengan Dia. Bahkan Mia, Roh Kudus beliau diberikan kepada kita agar kita seluruhnya mengerti seluruh firman yang diberikan. Memahami firman-Nya oleh Roh Kudus itu. Oleh Roh Kudus kita dipimpin Mia untuk berjalan menuju yang benar. Untuk menjadi manusia baru. Manusia yang lama kita tinggalkan. Kita tidak mau lagi hidup sebagai manusia lama Mia. Kita ingin hidup manusia baru dengan tuntunan Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan untuk memuliakan Allah Bapa. Itu Mia yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sangat luar biasa, tiada bandingnya. Tidak ada seorang nabi pun, apalagi manusia Mia, yang mau berbuat seperti beliau, menyerahkan nyawanya untuk kita seluruhnya. Jadi Mia, marilah kita yang telah berbuat dosa, kita tinggalkan dosa itu, kita kubur dalam-dalam. Kita bertobat kepada Tuhan Yesus. Kita mohon diampuni dan kita mohon dituntun oleh Roh Kudus-Nya untuk hidup benar. Itu Mia, pokok-pokok tentang Tuhan Yesus. Lalu yang kedua Mia, apa yang diajarkan? Yang diajarkan ada semua yang tertera di dalam kitab suci Mia, di dalam Injil. Dari A sampai Z itu yang diajarkan kepada kita. Yang pokok-pokoknya adalah agar kita bisa hidup kudus. Roh kita murni, pikiran kita bersih, badan kita jasmani kita suci, tidak terpapar oleh keinginan dunia. Hidup kudus. Sebab hanya dengan kita kudus, kita bisa kumpul dengan Bapa-Nya. Bapa Maha Kudus. Tidak mau satu debu pun kotor ada di mukanya. Kita harus benar-benar kudus. Dan firman Tuhan Yesus menyatu dengan Tuhan Yesus itu yang bisa menguduskan kita.
Kemudian lagi yang diajarkan kepada kita, kita harus mengasihi Allah Bapa segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama. Mengasihi pada hakikatnya adalah memberi pertolongan, memberi pengampunan, membawa damai kepada sesama. Hal-hal yang bertentangan dengan itu tidak ada. Memusuhi sesama, no. Menghantam sesama, tidak boleh. Apalagi membunuh sesama, pantangan sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Karena sesama itu pun apapun mereka diciptakan oleh Allah Bapa. Sama dengan kita. Hanya mereka terperangkap dalam kehidupan keinginan dunia sampai berdosa, sampai berbuat seperti itu. Justru mereka kita tolong, kita doakan. Kalau mereka mau, kita ajak. Seluruh firman itu kita berikan. Mengasihi Bapa, mengasihi sesama. Hidup seperti Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita mampu menyangkal diri kita, meninggalkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Harus kita tinggalkan. Kalau kita tidak meninggalkan, tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Tidak mungkin kita bisa hidup seperti kehendak Tuhan Yesus, mirip seperti beliau. Tidak bisa. Banyak sekali ajaran-ajaran yang lain yang ada di dalam kitab suci. Itu semua kita beritahukan kepada sesama. Itulah pokok-pokoknya apa yang kita sampaikan. Selain kelahiran, kematian, dan kebangkitan beliau. Tentang Roh Kudus yang beliau berikan kepada kita. Kita ajarkan kepada sesama. Sebab hanya dengan Roh Kudus itu sesama bisa bangkit sebagai manusia baru. Mampu meninggalkan manusia lama. Mereka mampu menangkap firman kitab suci. Memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Hitung syukur pujian dan sembah kepada beliau. Meninggalkan manusia lama. Itu karena Roh Kudus yang membaharui pikiran kita. Terkasih, mari kita masuk kepada pokok yang lain. Bagaimana kita mewartakan Injilnya? Kalau mewartakan Injil bagaimana? Yang perlu kita harus dengan kasih, rendah hati, tidak memaksa, tidak memberi Indomie atau iming-iming yang lain, enggak. Memberi kebebasan mereka. Kalau mereka kita bersyukur, kalau mereka menolak, enggak apa-apa, kita doakan. Sebab kita ingin mereka pun pada saatnya selamat dan dipilih Tuhan, dijamah Tuhan menjadi miliknya. Jadi kita wartakan dengan kasih, rendah hati, tidak memaksa, dan memberi kebebasan. Itu cara kita memberikan kepada siapa, kepada sesama kita beritahukan. Ya, kepada saudara kita yang sudah seiman menerima Kristus, agar lebih kuat, lebih mantap mereka dalam menuju jalan, menuju trek Tuhan Yesus, dalam menghaturkan hitung pujian syukur sembah pada beliau. Lebih kuat imannya, lebih dewasa imannya. Juga kepada sesama yang belum menerima, tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, status sosial, suku bangsa, perbedaan agama, kita beritahukan. Kalau mereka menerima bersyukur, mereka akan selamat. Kalau mereka tidak menerima, ya tidak apa-apa, kita doakan dengan randi. Semoga mereka, Tuhan Yesus sendiri berkenan menjamah mereka sehingga mereka bertobat.
Ya terkasih, untuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang paling pokok, mari kita iman kita tumbuh makin kuat, makin dewasa. Jangan sampai kita jatuh lagi di dalam dosa. Kita hanya memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Hidup di dalam kekudusan, mengasihi beliau total, menyerahkan diri kita total kepada beliau, mengasihi sesama, hidup seperti Yesus, berani menyangkal dunia, beraninya, karena dunia telah terkontaminasi oleh roh-roh jahat, oleh iblis yang dilempar oleh Bapa ke dunia ini, dan mereka sangat mempengaruhi manusia, ingin menghancurkan, ingin membinasakan manusia. Itulah pokok-pokok yang kami sampaikan. Mengapa Injil diberitakan? Apa tujuannya? Apa yang kita beritakan? Ialah Yesus itu. Pokok-pokok apa saja yang kita informasikan kepada sesama? Bagaimana kita membawakan kepada sesama? Kepada siapa kita berikan sesama? Pada Injil itu ya terkasih, demikianlah pokok-pokok pemaparan kami ya. Karena itu mari sebelum kita akhiri, marilah kita lambungkan kitung pujian syukur kepada beliau. Kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah berjalan di track yang benar untuk menuju Bapa atau belum ya? Kalau kita belum, mari kita cepat bertobat. Kita masuk dalam kehendak Tuhan Yesus. Kalau sudah, kita tingkatkan terus untuk pada akhirnya kita selamat, jiwa kita selamat, kekal abadi, kekalnya tanpa habis-habisnya. Marinya kita lambungkan kitung pujian syukur, perkarakan diri kita, perkarakan dirimu.
aku di negeri indah Bapa aku kesana kami pulang bersama. Ya, aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau dapat tepi. Yesus, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Syukur Allah Bapa, syukur. Terima kasih Yesus, Engkau matahariku, Tuhan menyinariku dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Bapa tuntut kami dan anak-anak kami, istri kami berjalan menuju ke tempat-Mu Bapa, bersama-Mu Allahku, memuliakan-Mu dalam kehidupan yang kekal Bapa. Allahku, Tuhanku, syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Lah Tritunggal yang Maha Kasih, yang Maha Kudus, yang kami sembah bersama anak kami, bersama umat-Mu yang terkasih Bapa. Allahku, Yesus Tuhanku, haleluya, haleluya, haleluya. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Bapa, Kau mewartakan Injil-Mu pada sesama dengan kasih pada mereka Bapa.
agar mereka selamat, jiwanya bersama kami semua. Mohon tuntunan Roh Kudus mualaku, Yesusku. Haleluya, 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 terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Syukur terima kasih kepadamu Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas bimbinganmu Bapa, bimbingan Roh Kudusmu. Mohon Bapa berkenan menjamah saudara-saudara kami yang belum mengenal Yesus Kristus Putramu Bapa, agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai anak putra Bapa, untuk membawa mereka ke hidup keselamatan jiwa seperti kehendak-Mu Allahku. Terima kasih Bapa atas perkenan-Mu. Kami serahkan roh dan jiwa raga kami bersama seluruh anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, dan umat yang terkasih kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.